Anda tidak sama lagi dengan kemarin mindsetnya. Anda adalah kesatuan dengan semua. Kesatuan, karena apa? Energi yang menggerakkan semesta itu juga yang menggerakkan, yang menghidupkan, yang menggerakkan seluruh diri Anda. Kita adalah kesatuan, ada kesatuan, ya, yang menggerakkan seluruhnya itu. Yang pertama itu. Yang kedua, menariknya pola semesta di luar itu sama dengan pola di dalam diri kita. Makanya seorang murid bertanya kepada gurunya begini, "Guru, kenapa saya harus menghormati dan merawat tubuh ini yang akan mati?" Gurunya bilang begini, "Di dalam tubuhmu mengalir segala samudra, bintang-bintang jutaan galaksi, triliunan galaksi. Tubuh kita ini adalah mikrokosmos dan alam semesta adalah makrokosmos. Kita semuanya diatur oleh hukum-hukum agung semesta." Kalau saya lewat begini jatuh, namanya hukum gravitasi. Kalau saya begini, kalau saya matiin lampu akan mati, gitu, seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengerti hukum-hukum semesta ini, kita bisa hidup dengan asik di bumi, dengan bahagia. Dan kita tahu siapa kita adalah kesatuan dengan sumber hidup, dengan semesta. Kita bisa apa saja. Kalau kita bisa apa saja, apa kita masih memilih menjadi orang minder seperti ayam, menjadi orang yang comekan, melakukan hal-hal kecil? Tentu tidak. Nanti saya akan terapkan, ya, karena saya terapi. Kita adalah kesatuan dengan kekuatan tanpa batas itu. Nah, yang berbahagia itu orang yang ngerti hukum-hukum langit dan bumi dan hidup menerapkannya. Nggak peduli agamanya apa. Anda Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Kejawen, apapun, doa Anda bisa dikabulkan kalau Anda sesuai dengan hukum semesta. Kalau orang Islam doa berkati dikabulkan, orang Kristen dikabulkan, walaupun mungkin bersyukurnya beda. Kalau orang Islam dikabulkan, alhamdulillah. Orang Kristen puji Yesus, orang Buddha terima kasih Buddha, itu segala macam. Nggak masalah selama orang itu berdoa sesuai dengan undang-undang semesta. Salah satu contohnya undang-undang semesta atau undang-undang pikiran, ya, hukum agung adalah berkata, apa yang digambarkan oleh pikiranmu secara terus-menerus itu mewujudkan dirinya. Jadi hati-hati. Apa yang digambarkan oleh pikiranmu otomatis mewujudkan dirinya. Baik itu keinginanmu ataupun ketakutanmu. Semuanya yang digambarkan. Makanya apa yang Anda takuti jadi kenyataan. Daripada Anda membayangkan terus apa yang Anda takuti, mendingan apa yang Anda inginkan. Nah, kalau Anda sudah ngerti hukum ini, berarti tulis aja semua yang Anda inginkan. Kerjanya Anda bayangin secara rutin, sementara Anda nggak peduli tukang becak atau apa. Kalau Anda bekerja dengan hukum-hukum semesta. Ketika Anda melakukan hukum semesta, entah agamanya apa, Anda sama seperti ini, lihat baik-baik. Mati, ditekan, nyala. Ketika ini, nggak peduli agamanya apa. Coba yang agama Islam begituin, nyala. Yang agama Kristen, nyala, segala macam. Nggak peduli agamanya apa Anda. Kalau di dalam doa Anda percaya bahwa Anda sudah mendapatkannya dan Anda bersyukur, alhamdulillah. Dan itu bayangkan terus jadi kenyataan. Itu salah satu contoh hukum semesta kekuatan pikiran. Jadi kalau udah tahu hukum begini, ya sudah, hidup dengan damai, santai. Tulis aja semau-maunya Anda, keinginan Anda bisa wujudkan apapun. Itulah kekuatan hukum. Nggak peduli Anda laki atau perempuan, agamanya apa, asal Anda sesuai dengan undang-undang semesta. Undang-undang yang kedua, misalnya ini contoh-contoh saya akan bahas semua, ini pelatihan hipnotis, bukan pelatihan spiritual, ya. Undang-undang yang kedua, siapa yang senang memberi semakin kaya. Siapa yang menanam pasti menuai. Yang memberi pasti kaya. Nggak peduli niat memberinya itu mungkin karena ini anjuran Al-Quran 2,5%, ini anjuran Alkitab 10% ini, supaya ini, ataupun karena kesombongan, karena apa? Sebuah mau pamer, asal Anda beri, Anda itu kan menuai banyak. Kalau Anda pengen duitnya banyak, berarti Anda harus duitnya banyak dulu diberi ke orang. Sodakos, memberi. Perhatikan sekeliling Anda, orang kaya raya pasti banyak memberi, orang yang banyak memberi. Karena apa? Itu sudah sesuai hukum. Yang memberi pasti akan kaya. Yang meminta, yang mencuri, yang mengambil dari orang itu makin miskin. Miskin jiwanya, iya. Loh, Anda kesatuan dengan yang maha kaya, ya senang ngasih lah. Mengasih juga membahagiakan, kasih ke keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, tetangga Anda, semuanya Anda. Mendidik Anda memiliki roh yang bermental kaya. Kalau roh mentalnya udah kaya, pasti kaya beneran. Setuju?
Seperti itu hukum yang kedua. Kalau mau kaya, banyak memberi, banyak sedekah. Itu hukum-hukum semesta. Oke, saya nggak lanjutin. Intinya, kita adalah kesatuan dengan energi semua itu. Pola di semesta sama dengan pola di dalam diri kita. Kalau kita mengerti pola, mengerti hukum itu, berarti kita tinggal nyesuaiin. Nggak peduli apa keyakinan kita. Sama seperti itu. Nggak peduli agamanya apa, teknik apa, motivasi memberinya apa, itu urusan batin masing-masing ya. Memberi karena ria, memberi karena takut hukuman Allah, memberi karena takut dapat, kalau nggak perpuluhan takut sakit segala macam, itu terserah, yang penting memberi. Asal sudah memberi, hukum semesta berkata kamu diperkaya. Nggak peduli motivasinya apa, asal kita mencet saklar itu pasti mati lampunya, atau menyalakan pasti nyala. Asal sudah bertindak pasti jadi kenyataan. Nggak peduli motivasi, itu urusan spiritual masing-masing. Oke, kembali ke hipnotis. Romo mau nanya, Romo. Oh iya, satu pertanyaan 500.000. Mana kita? Kan memberi. Ya. Banyak orang yang penjahat, hasil dari uang jarahan di ini, tapi dia nggak kaya-kaya, Romo. Loh, dia kan sudah salah di awal. Dia kan sudah mencuri, melanggar hukum pertama. Ya. Dia sudah salah di awal gitu. Sudah di awal. Seperti itu. Monggo. Tadi kan hukum pertama, apa yang kita pikirin jadi kenyataan ya. Yang digambarkan oleh pikiran kita secara terus-menerus. Jadi Itu bukan pikiran. Saya ngebayangin contohnya kawin sama Agnes Monica, itu bisa jadi. Semua sesuai dengan kadarnya. Dan bisa jadi 700.000 tahun kemudian. Semua sesuai dengan kadar. Gitu. Kalau saya bayangin dia pasti bisa. Gitu. Masalahnya iman Anda sehebat iman saya enggak? Gitu. Bercanda kok. Bisa jadi gitu loh. Semua sesuai dengan kadar pertumbuhan spiritual masing-masing. Ya. Jadi butuh proses waktu. Semua sesuai kadarnya, gitu. Sesuai kadarnya. Kalau biasanya misalnya penghasilan 1 juta kemudian bayangin triliunan, ya itu perlu waktu mungkin 100 triliun tahun baru kenyataan gitu. Bertahap lah. Biasa penghasilan 1 juta, buat 10 juta nih. Mulai ini. Akhirnya nanti bawah sadar kreatif. Ketika tidur bilang, nanti saya ajarin cara kerjasama dengan bawah sadar gitu kan. Satu lagi, Romo. Iya. Saya kebetulan Muslim. Banyak teman-teman saya yang ahli zikir, tapi hidupnya susah, Romo. Iya, karena mereka cuma zikir-zikir doang. Mereka nggak ngerti gini loh. Mereka pandai, mereka kaya dalam zikir, tapi mereka belum ngerti kaya secara finansial. Nah itu makanya kenapa frekuensinya nggak sama ya? Ya mereka zikir berharapannya minta ada sumbangan gitu loh. Beda ketika mereka zikir tapi mereka senang bagi duit ke pesantren. Nih, itu zikirnya baru keren gitu loh. Kalau zikirnya ya Allah berikan rezeki, gitu, itu yang salah. Iya. Itu kan doa yang salah. Lalu semuanya kita kesatuan kok, berarti kita terhubung dengan Maha Kaya. Duit saya di ATM tinggal 35.000, tapi saya ini punya iman, saya ini kesatuan dengan Sang Maha Kaya. Ada orang miskin gitu, ya udah saya kasih semuanya, blek, itu baru kaya. Gitu loh. Iya, kita saya terhubung dengan mindsetnya dulu. Anda memang orang beragama banyak kan miskin, orang doanya minta-minta. Kalau kita sudah sadar kesatuan, nggak pernah minta sama Tuhan. Kalau kita sudah ngerti hukum tadi, hukum kekuatan pikiran, hukum agung, itu doa kita hanya Alhamdulillah ya Allah, hidup kok enak bener gitu, seperti itu. Saya punya teman-teman mengeluhnya begitu. Iya. Ya Allah, hidup enak banget katanya. Itu keluhan mereka cuma begitu. Karena mereka sudah menerapkan hukum kekuatan pikiran tadi. Gitu loh. Nah ini sederhana biasanya orang nggak banyak melakukan gitu loh. Dan saya yakin Anda juga nggak bisa. Iya. Nah ini salah satu contoh yang luar biasa ya. Saya kan ngomong saya sakit banget kepada murid-murid biasanya. Karena begini, ini salah satu teknik terapi nanti saya ajarin. Namanya suggestive, negatif suggestion.